Ini pertanyaan titipan, ada 2 tetapi karena mirip jadi saya gabung satu. Bagaimana hukumnya jika seorang kakak laki-laki yang suka memukul adik perempuannya dari kecil hingga dewasa kecuali ketika adiknya sudah menikah, mukulnya itu hingga adiknya sampai pingsan dan La adiknya ini mengalami trauma psikis hingga sekarang. Apakah kakak laki-laki ini termasuk tidak menjaga amanah? Dan yang hampir mirip satunya lagi, boleh tidak jika kita menjauhi lingkungan keluarga, di mana semua yang Ustadz sampaikan tadi itu ada di keluarga dia, sehingga dia harus memblokir beberapa anggota keluarga yang tidak menjaga amanah. Sudah sering diberi maaf, tetapi tetap mengulang-ulang kebiasaan tersebut. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Afwan, pertanyaan yang pertama tadi memang udah nggak ada orang tuanya? Yang Ada orang tuanya, tapi si kakak tidak takut karena bahkan sering merusak barang-barang di rumah gitu, Ustaz. emang kakaknya ada masalah kejiwaan apa? Kalau itu tidak disebutkan di pertanyaan Ustadz, Siap. mungkin ya, afwan. Subhanallah jemaah. Makanya anak tanya ada orang tuanya enggak. Kalau bicara amanah, itu amanah anak ada di tangan orang tua. Bagaimana orang tua membiarkan yang kakaknya memukul adiknya sampai pingsan adik? Kok seakan-akan ada pembiaran gitu. Yang tidak amanah bukan kakak. Siapa yang nggak amanah? Orang tuanya dulu. Makanya kecuali tadi si kakak ini memang ya punya penyakit jiwa gitu. Nggak waras dia. Disebutkan bagaimana adiknya dipukuli sampai pingsan, ngerusak di rumah. Kalau memang sang kakak tadi disebutkan memang benar punya penyakit jiwa, kita tahu rufi al-qalam an salat. Pena itu diangkat dari 3 orang. Salah satunya orang gila sampai dia sadar. Jadi imma yang tidak amanah itu orang tuanya. Baik, kalau ternyata kakaknya sehat sebenarnya. Cuma dia memang temperamen ya. Suka marah-marah ini itu. Anaknya jadi, adiknya jadi tempat meluapkan amarah dia. Seperti kalau dikatakan nggak amanah ya nggak amanah sebenarnya kakaknya. Bagaimana dia seharusnya menyayangi adiknya. Kok malah dipukulin adik. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi dia tidak akan dikasihi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mengasihi akan dikasihi sama Allah Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi. Yarhamkun man fis sama. Kasihi yang di bumi, Allah akan mengasihi kalian. Allah yang di langit akan mengasihi kalian. Jadi ini salah satu bentuk tadi, ya kayaknya ada masalah dengan si kakaknya. Kalau dikatakan adiknya akhirnya trauma, mungkin kakaknya juga punya masalah. Allahu a'lam bishawab ya. Tapi alhamdulillah kalau dikatakan adiknya itu sudah menikah, semoga keluarnya dia dari rumah itu seperti orang keluar dari penjara gitu. Dia bahagia banget keluar dari rumah tersebut. Cuma anak heran dengan keberadaan orang tuanya yang membiarkan hal itu terjadi. Pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan bagaimana sikap kita terhadap keluarga yang memiliki sifat-sifat buruk tadi, yang nggak amanah, ini itu macam-macam. Kita perlu jaga jarak, tapi kita tidak memutuskan silaturahim. Walaupun yang namanya hajar itu memboikot. Seseorang memutuskan hubungan sama dia. Di dalam agama kita diperbolehkan tidak lebih 3 hari. Itu untuk urusan dunia. Kita sakit hati apa, kita nggak mau ngomong sama dia 3 hari boleh. Tapi kalau urusan agama boleh sampai mati. Kalau urusan agama. Kita nggak mau bertegur sapa sama dia. Karena ini urusan agama. Tapi kalau itu nggak berguna, artinya kita nggak ngomong sama dia, ini nggak berguna juga. Nabi SAW tuh pernah mendiamkan istrinya 3 bulan. Karena istrinya ngomong nggak enak. Bukan ngomong nggak enak, dia itu kalau nggak salah Zainab bintu Jahash ya, yang Nabi SAW akhirnya tidak ke rumahnya Zainab selama 3 bulan. Karena Zainab itu
rasis mungkin ya, pernah mengucapkan ucapan yang Nabi marah sekali sama Zainab. Dia mengatakan bahwasanya Sofia Yahudi, anaknya Yahudi atau apa. Nabi marah, ini urusan agama. Jadi kalau urusan agama kita boleh memboikot, kita boleh tidak bertegur sapa dengan orang tersebut dalam waktu yang tidak dibatasin. Tapi kalau urusan sakit hati biasa itu tadi cuma boleh 3 hari. Jadi lihat kondisinya, apakah masalahnya masalah agama. Kalau masalahnya agama, dilihat lagi apakah dengan ana tidak bertegur sapa, ana blokir dia, itu jadi maslahat buat semuanya. Kalau jadi maslahat nggak ada masalah insya Allah. Jadi bukan niat kita untuk memutuskan silaturahim, tapi niat kita untuk memperbaiki atau untuk menyelamatkan diri kita dari keburukan orang-orang itu. Hadza wallahu a'lam bishawab.